Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 7. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami definisi cerita imajinasi dan ciri umum cerita imajinasi. Nah, untuk materi pembelajaran nanti silakan kalian perhatikan di slide selanjutnya. Untuk materi pembelajaran kita adalah definisi cerita imajinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal atau yang disebut dengan peristiwa atau kejadian. Selanjutnya, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar dalam kurung lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Nah, imajinasi memiliki arti hampir mirip dengan imajinasi. Fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan, hayalan atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya hayal pembaca. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya hayal para pembaca. Misalnya dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Cerita imajinasi adalah cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Tokoh dan latar ciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema imajinasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Nah, ini adalah penjelasan Ibu tentang definisi cerita imajinasi. Silakan nanti kalian kalau tidak jelas tanyakan ke Ibu melalui timeline kita. Selanjutnya materi kita adalah ciri umum cerita imajinasi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah cerita imajinasi mengandung keajaiban atau keanehan, kemisteriusan. Maksudnya di sini adalah cerita imajinasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Cerita imajinasi berupa cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa atau keadaan tidak mungkin menjadi bisa. Keadaan yang tidak mungkin menjadi biasa atau mungkin. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ciri umum yang kedua. Nah, untuk ciri umum yang kedua adalah cerita imajinasi memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan kesan yang menarik. Tema cerita imajinasi adalah gaib, supranatural, atau futuristik.
Contoh cerita imajinasi adalah seekor singa bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Ide cerita tersebut terdapat dalam film Jungle Books. Ini adalah ciri cerita imajinasi memiliki ide cerita. Cerita imajinasi yang ketiga adalah cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya adalah peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita imajinasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita imajinasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita imajinasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Maksudnya adalah tokoh dalam cerita imajinasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Ciri yang kelima dari cerita imajinasi adalah cerita imajinasi bersifat fiksi. Bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita imajinasi dapat diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi unsur hayalan, imajinasi yang digunakan penulis harus sesuai dengan observasi yang telah dilakukannya. Selanjutnya, yang terakhir dari ciri cerita imajinasi adalah bahasa. Bahasa adalah di sini penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari, bukan bahasa formal. Ibu harap kalian bisa memahami ciri dari cerita imajinasi yang Ibu sebutkan tadi, itu ada 6. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.